Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya Muhammad Noviansa. Yang kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai manajemen jaringan. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai network operation. Nah, di video mengenai network operation ini akan dibagi menjadi 3 video gitu ya, 3 bagian dalam pembahasan mengenai network operation. Yang pertama ini, di video ini kita akan bahas mengenai configuration management and fault management. Nanti video berikutnya masih mengenai network operation. Kita akan bahas mengenai performance management and security management, serta video ketiga mengenai network operation, yaitu mengenai accounting management dan report management. Oke, kita masuk di pembahasan kita kali ini mengenai configuration management and fault management. Oke, dalam configuration management, atau kita singkat dengan CM, yang disebut dengan manajemen konfigurasi itu adalah kegiatan yang menyediakan fungsi untuk mengendalikan dan juga mengenai unsur jaringan. Dalam hal ini network element, atau nanti disingkat NE, mengambil dan memberikan data dari atau ke network element. Nah, dalam manajemen konfigurasi atau configuration management terdiri dari, yang pertama itu adalah perencanaan jaringan dan rekayasa. Berikutnya dalam manajemen konfigurasi berupa instalasi, lalu kemudian pengendalian dan status, berikutnya penyediaan atau provisioning, dan terakhir mengenai manajemen konfigurasi meliputi dari perencanaan dan negosiasi layanan. Oke, berikutnya masih di configuration management. Tadi dari kelima ini, yang pertama perencanaan jaringan dan rekayasa. Nah, itu terdiri dari apa nih kegiatan ini? Kegiatan perencanaan jaringan dan rekayasa merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan pengembangan terhadap kapasitas jaringan serta proses pengenalan teknologi baru. Juga fungsi ini memuat penilaian rencana alternatif untuk mendukung kelompok fungsi penyediaan. Fungsi lainnya meliputi dalam mendesain network element, kemudian kita mengestimasi dana dan anggaran gitu ya, yang berkaitan dengan instalasi sampai diimplementasikan dari jaringan yang dibangun. Kemudian penentuan kebijakan teknologi serta perencanaan infrastruktur. Nah, itu masuk di dalam perencanaan jaringan dan rekayasa. Kemudian berikutnya instalasi. Nah, di dalam instalasi ini mendukung kegiatan instalasi peralatan yang membentuk jaringan komunikasi yang meliputi pengembangan ataupun juga mungkin pengurangan dari suatu sistem. Kemudian instalasi ini juga mendukung proses pemasangan sistem baru pada sebuah jaringan untuk pengelolaan kinerja perawatan dalam sebuah jaringan. Dan yang ketiga yaitu perencanaan dan negosiasi layanan. Nah, di sini kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan untuk memperkenalkan layanan baru untuk pelanggan atau untuk user, mungkin bisa dikatakan seperti itu, meliputi perubahan fitur dan pemutusan layanan. Yang keempat, provisioning atau penyediaan. Nah, sini terdiri dari prosedur untuk membuat perangkat menjadi bekerja, tetapi tidak termasuk instalasi. Dalam hal ini kita lakukan konfigurasi, karena mungkin dalam network element yang ada, selain sudah terkoneksi, kemudian kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu, terutama misalkan terhadap router, switch mungkin yang manageable dan sebagainya. Nah, itu perlu kita lakukan konfigurasi. Nah, selain konfigurasi network element, juga fungsi lainnya dalam penyediaan ini kita lakukan pengelolaan database network element.
Yang kelima, pengendalian dan status. Nah, sini memberikan kemampuan untuk mengamati dan mengendalikan aspek tertentu pada jaringan dan unsurnya. Nah, fungsinya status dan pengendalian network elemen, status jaringan sistem penanganan terhadap pesan. Yaitu configuration management. Nah, sekarang kita masuk ke configuration management function. Nah, sini yang configuration management function terdiri dari yang pertama ada auto discovery dan auditing. Ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Kita lihat dulu apa aja yang terdiri dari configuration management function. Yang kedua, configuration setting. Nah, ini kita lakukan konfigurasi terhadap jaringan. Kemudian kita lakukan synchronization, sinkronisasi terhadap jaringan maupun terhadap database yang ada di dalam suatu jaringan. Kemudian ada image management, dan terakhir dalam configuration management kita perlu ada suatu backup and restore. Nah, ini digunakan untuk melakukan backup, kemudian melakukan restore jika memungkinkan misalkan suatu sistem itu mengalami kegagalan gitu ya. Kita lakukan restore dari backup yang kita lakukan, atau kita lakukan backup secara berkala. Oke, kita lihat yang pertama, auto discovery dan auditing. Nah, di sini manajemen area FCAPS, masih ingat ya, model di dalam manajemen jaringan. Ada model FCAPS, yaitu fault, configuration, accounting, performance, and security. Nah, itu ada model FCAPS, itu ada di video pertama di manajemen jaringan yang pernah kita bahas. Nah, ini manajemen area FCAPS ini membutuhkan konfigurasi jaringan yang ada. Nah, kemudian kita lakukan setelah kita lakukan discovery gitu ya, kita lakukan auditing di sini. Nah, dalam melakukan auditing kita harus bisa terkoneksi ke jaringan. Setelah kita masuk ke suatu jaringan atau terkoneksi ke dalam jaringan, baru kita bisa mengetahui atau bisa mencari tahu apa yang sebenarnya dikonfigurasi di dalam jaringan tersebut. Nah, itu merupakan yang disebut dengan proses auditing di sini. Selain auto discovery, kemudian kita juga perlu mencari tahu entitas dalam sebuah jaringan, entitas dari network elemen ataupun hal-hal yang berkaitan di dalam jaringan. Misalkan persediaan perangkat keras gitu ya, yang ada yang digunakan, seperti lisensinya, kartu garansinya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, auto discovery and auditing. Berikutnya adalah configuration management inventory. Nah, ini berkaitan dengan aset di dalam manajemen jaringan. Berkaitan dengan aset yang dimiliki dalam sebuah jaringan meliputi apa aja nih configuration management inventory. Yang pertama, alat-alat. Yang kedua itu adalah software. Nah, berkaitan dengan alat-alat, nah ini misalkan alat-alat apa aja yang dimiliki itu ya, menjadi aset dalam sebuah jaringan. Misalkan jenis perangkat, ada CPU, memori, hard disk, mungkin perangkat printer dan lain sebagainya. Kemudian peralatan tambahan, ada kartu jaringan, NIC atau slot lainnya gitu ya. Kemudian ada informasi pembukuan, kapan perangkat kita dibeli gitu ya. Nah, ini perangkat kapan dibeli, untuk mengetahui ya mungkin masa aktif dari suatu peralatan, mungkin ya setelah udah dalam jangka waktu sekian tahun mungkin alat itu perlu diganti gitu ya. Bisa kita lihat dari informasi di manajemen inventory di sini.
kemudian nomor inventaris, kemudian informasi dukungan gitu ya. Nah, alat-alat yang ada di dalam jaringan dalam melakukan manajemen jaringan ini perlu kita lakukan inventaris gitu ya, baik itu nomor inventaris, kemudian peralatan tersebut ada di bagian mana, kemudian ditempatkan di ruang mana dan sebagainya. Itu kita perlu lakukan inventarisir gitu ya, perangkat-perangkat yang ada, baik itu tadi dari CPU, memori, hard disk, kemudian monitor dan lain sebagainya. Nah, itu kita lakukan inventarisir di sini. Dalam hal ini itu yang dilakukan dalam manajemen inventory atau aset. Berikutnya juga yang termasuk dari aset dari suatu jaringan dalam manajemen jaringan yaitu software, yaitu berupa sistem operasi, operating system, baik berupa lisensinya ataupun juga software-software pendukung lainnya yang digunakan user di dalam suatu jaringan. Nah, mungkin berkaitan dengan lisensi misalkan, nah kita bisa menginventarisir juga software-software yang digunakan di user-user tertentu gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu kita lakukan configuration management inventory. Dalam hal ini berupa inventarisir terhadap aset yang ada di dalam suatu jaringan. Oke, berikutnya configuration setting. Nah, dalam configuration setting yang pertama kita pastikan semua perangkat jaringan sudah dikonfigurasi. Nah, ini penting karena ini merupakan inti dari manajemen jaringan. Kita pastikan semua perangkat sudah dikonfigurasi. Kemudian berikutnya elemen manajemen layer, baik berupa hostname, user, password, dan lain sebagainya. Kita lakukan configuration di situ ya terhadap management layer. Kemudian terhadap network management layer, kemudian penggunaan IP address, netmask, misalkan kita lakukan penggunaan subnetting, menggunakan VLAN dan sebagainya. Kita konfigurasikan IP berdasarkan dari VLAN dan sebagainya. Nah, itu kita berikan konfigurasi terhadap jaringan, termasuk juga routing protokol dan lain sebagainya, ataupun juga terhadap service management layer. Nah, ini kita konfigurasi berdasarkan quality of service-nya, kemudian ataukah kita menggunakan PVN, virtual private network, atau kita berikan pembatasan ya melalui metode ACL, access control list, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk di dalam configuration setting. Oke, berikutnya dalam manajemen jaringan ini juga tadi kita lakukan berikutnya adalah configuration synchronization. Nah, ini kita lakukan sinkronisasi. Dalam hal ini berupa CMDB atau sistem pengelolaan manajemen database atau configuration management database. Nah, ini digunakan untuk manajemen database di dalam suatu jaringan. Nah, sini manajemen database dan jaringan harus sinkron ya. Kemudian perubahan informasi konfigurasi hanya melalui tindakan manajemen. Jadi yang berhak melakukan perubahan informasi konfigurasi hanya yang melakukan, atau dalam halnya hanya dilakukan berdasarkan dari tindakan manajemen jaringan dalam hal ini. Nah, ini bisa terlihat di dalam gambar berikut sini ya. Nah, ini dalam sebuah jaringan database itu harus sinkron gitu ya, digunakan oleh user-user yang ada di dalam jaringan. Misalkan konfigurasi yang dilakukan oleh tim IT mungkin, nah itu terhadap database, nah itu harus sudah sinkron secara real time, mungkin ya bisa secara real time yang didapat oleh user-user yang ada di dalam jaringan. Begitu juga perubahan mungkin yang dilakukan oleh dari user, dia menginput informasi yang dimasukkan gitu ya, diinput oleh user dan masuk ke database. Nah, itu juga secara real time juga terjadi sinkronisasi terhadap
database yang diakses oleh user lainnya atau di bagian IT-nya. Nah, itu merupakan configuration synchronization. Dalam hal ini kita lakukan sinkronisasi terhadap database. Oke, berikutnya kita masuk ke fault management. Nah, fault management ini adalah sebuah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk memelihara tingkat pelayanan jaringan secara dinamis. Nah, kegiatan ini, fault management ini menjamin ketersediaan yang tinggi melalui penemuan secara cepat masalah yang dapat mengakibatkan penurunan dari performa dengan menerapkan fungsi-fungsi pengendalian, termasuk dalam hal ini diagnosa, kemudian perbaikan, testing, backup, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan fault management. Nah, beberapa hal dalam fault management ini ada apa aja, kita lihat. Yang pertama, fault management ini digunakan untuk mengatasi kegagalan pada komponen-komponen jaringan. Dan berikutnya, dengan fault management ini untuk mengatasi hilangnya konektivitas pada sebuah jaringan. Nah, fault management apa aja nih? Melibatkan apa aja fault management? Yang pertama, deteksi terhadap gangguan di dalam suatu jaringan komputer ya, bisa kegagalan komponen tadi ataupun juga terhadap konektivitas ya, hilangnya konektivitas atau downnya server dan sebagainya. Itu termasuk deteksi gangguan. Nah, itu sudah melalui fault management, bagian manajemen jaringan itu sudah mengetahui jika terjadi terhadap troubleshoot atau gangguan-gangguan yang terjadi, itu sudah dapat terdeteksi. Kemudian deteksi tersebut melalui fault management juga akan terdeteksi di mana lokasi gangguannya. Jadi kita nggak perlu cari satu persatu, tapi melalui fault management ini kita sudah mengetahui di mana titik lokasi yang terjadi gangguan. Begitu juga fault management terhadap pemulihan layanan setelah troubleshoot atau deteksi gangguan terdeteksi, lokasinya kemudian dilakukan pemulihan. Setelah itu identifikasi penyebab sumber masalah. Nah, ini setelah dilakukan pemulihan, kita identifikasi kenapa nih bisa terjadi hal tersebut. Nah, ini gunanya agar tidak terulang terus gitu ya, terulang terhadap gangguan-gangguan yang sama. Dan setelah itu kita lakukan pemecahan masalah dari identifikasi penyebabnya, misalkan VLAN-nya tidak cocok misalkan dan sebagainya. Itu kita hasil analisa tersebut kita lakukan pemecahan, kita kita lakukan perubahan konfigurasi terhadap VLAN-nya misalkan kalau identifikasi dari sumber permasalahan kita temukan. Nah, itu yang dilakukan terhadap fault management, terhadap troubleshoot dalam hal ini. Oke, berikutnya adalah fault management function. Nah, fault management function terdiri dari apa aja? Yang pertama, dilakukan monitoring jaringan. Nah, monitoring jaringan ini kita memonitor bisa mengandalkan berupa basic alarm management gitu ya, menggunakan alarm management. Kemudian ada juga kita gunakan advanced alarm processing function yang dilakukan terhadap filtering misalkan gitu ya. Nah, itu kemudian nanti akan timbul di dalam monitoring ini, kita misalkan terjadi gangguan atau hal-hal yang menjadi permasalahan, itu akan ada notifikasinya berupa alarm yang dapat dapat ditemukan oleh yang melakukan manajemen jaringan di sini. Kemudian berikutnya fault management function yaitu mendiagnosa kesalahan. Jadi setelah kita mengetahui tadi terjadi suatu deteksi kegagalan atau kesalahan gitu ya, baik dari berupa ticketing atau berupa dari alarm yang muncul gitu ya. Nah, ini kita lakukan diagnosa kesalahan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendiagnosanya menggunakan root
cause analysis, atau biasa disingkat dengan RCA atau RCA. Nah, root cause analysis ini dia merupakan suatu alat atau tools gitu ya, yang digunakan dalam inisiatif problem solving biasanya. Nah, ini untuk membantu tim manajemen jaringan untuk menemukan akar penyebabnya atau root cause, makanya disebut root cause analysis, dari akar penyebabnya dicari dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, itu menggunakan diagnosa kesalahan dengan RCA atau root cause analysis. Dan setelah itu kita sudah mengetahui gitu ya akar penyebabnya atau root cause-nya, kita lakukan troubleshoot. Oke, berikutnya dalam fault management function juga melakukan trouble ticketing. Nah, ini misalkan menerima komplain misalkan suatu jaringan atau suatu user yang tidak terkoneksi dan sebagainya, itu melalui trouble ticketing. Kemudian fault management function juga proactive fault management. Jadi melakukan fault management secara proaktif gitu ya. Jadi secara berkala, bisa melalui monitoring gitu. Kita juga dalam hal ini nggak perlu juga memonitoring setiap detik, tapi bisa melalui monitoring tadi berdasarkan alarm, tapi secara proaktif dalam hal ini. Oke, berikutnya tahapannya atau fault management stepnya terlihat pada gambar berikut sini ya. Yang pertama kita lakukan observasi sini, dan observasi, kemudian setelah itu tahap berikutnya mendeteksi. Nah, mendeteksi ini biasanya melalui notifikasi, melalui alarm gitu ya, melalui alarm baik untuk tanda atau dari bunyi, atau melalui mungkin email atau SMS atau WA gitu ya, terjadi kesalahan gitu ya, kegagalan. Nah, itu si pelaku manajemen jaringan dia akan mendapat notifikasi tersebut. Tapi juga berdasarkan dari algoritma tertentu, misalkan dari mendeteksi dari suatu keganjilan misalkan. Nah, itu terdetek sini. Kemudian setelah detek dilakukan adalah analisa. Nah, analisanya tadi menggunakan RCA, root cause analysis, untuk mengetahui dari akar kesalahannya, kemudian berdasarkan dari analisa yang menimpa gitu ya, impact-nya terhadap jaringan. Nah, setelah dianalisa kemudian dilakukan reaksinya apa? Reaksinya bisa perbaikan ataupun juga mungkin tindakan-tindakan misalkan mengkonfigurasi ulang dan lain sebagainya. Kemudian setelah diperbaiki misalkan, nah dilakukan observasi lagi dan seterusnya. Itu tahap-tahapan dalam fault management. Nah, kemudian kalau fault management di bagian monitoring and detection ini berlaku pada step atau tahap yang ditandai di kotak merah di sini. Nah, ini merupakan bagian monitoring dan detection. Oke, berikutnya kita masuk fault management, dalam hal ini alarm management di sini. Nah, dalam alarm management terdiri dari dua basic function tadi dan advanced alarm processing. Nah, di dalam basic function alarm management ini dia akan mengumpulkan informasi peringatan pada jaringan jika terjadi suatu kegagalan pada suatu perangkat misalkan, ataupun juga menggambarkan dari informasi peringatan tadi selain kegagalannya alarm tersebut, kemudian lokasinya misalkan ada di VLAN berapa dan lain sebagainya. Nah, itu tergambar di alarm management di basic functionnya. Kemudian di advanced alarm processing yang alarm management yang tahap advance-nya ya. Yang pertama filtering, misalkan setelah dilakukan filtering, kemudian ada misalkan ada yang padahal sudah difilter melalui ACL misalkan, tapi dia masih bisa mengakses. Nah, itu juga akan terdapat alarm yang menjadi notifikasi dari manajemen jaringan dalam hal ini.
Kemudian berikutnya deduplication, jika terdapat duplikasi, misalkan IP yang sama, misalkan ya kalau menggunakan DHCP atau mungkin yang sama, atau yang misalkan dibuat secara manual gitu ya, IP addressnya misalkan sama, nah itu akan dideduplikasi atau menghilangkan dari duplikasi. Kemudian correlation atau yang keterkaitannya, ya, itu akan diberikan alarm juga. Dan berikutnya augmentation itu merupakan peningkatan dari suatu jaringan. Misalkan jika kebutuhan akan suatu jaringan, dia akan diberikan alarm dalam alarm management, dalam fault management sini. Oke, berikutnya adalah fault management life cycle. Nah, kita lihat life cycle-nya seperti apa. Yang pertama, deteksi kegagalan. Nah, deteksi kegagalan ini bisa berupa pelaporan, peringatan dengan mekanisme deteksi kegagalan. Contohnya kalau di SNMP ada SNMP traps. Nah, itu akan mendeteksi jika terdapat suatu kegagalan di dalam suatu jaringan. Nah, kemudian tahap berikutnya restorasi layanan, kemudian fault isolation, dan root cause analysis gitu ya. Suatu kegagalan diisolasi, kemudian dilakukan root cause analysis tadi ya, menggunakan RCA. Kemudian berikutnya priorities, kita lakukan priority, yang mana dalam hal ini dalam penggunaan fault management. Dan setelah itu kita lakukan troubleshooting. Kemudian berikutnya dievaluasi ulang atau re-evaluate. Kemudian setelah itu fault reporting. Nah, fault reporting ini kita melakukan pelaporan terhadap suatu kegagalan tadi. Nah, itu biasanya digunakan pelaporan ini, misalkan ditemui kegagalan yang sama berikutnya. Nah, itu bisa kita mengandalkan dari fault reporting ini. Kemudian terus life cycle-nya akan deteksi kegagalan lagi, restorasi layanan, terus sampai fault reporting lagi dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan fault management life cycle. Oke, berikutnya merupakan suatu penggambaran atau suatu kesimpulan dari fault management gitu ya. Nah, di sini dari beberapa device yang terdiri 1 sampai M, dan multi device atau software 1 sampai M, software yang digunakan atau device-device yang digunakan. Kemudian nanti melalui event processor, dia akan melalui database gitu ya, kemudian melalui helpdesk gitu ya, kalau yang menerima suatu kegagalan melalui database di sini. Misalkan terjadi suatu gejala, simptom sini, kemudian terdapat diagnosa modul. Nah, diagnosa modul ini akan mencari atau menganalisis dari root cause RCA tadi, akan mencari akar dari kesalahannya. Kemudian setelah itu melakukan troubleshoot. Nah, setelah melakukan troubleshoot, kemudian akan dilakukan reporting di sini. Nah, reporting ini nanti akan berkaitan nanti untuk tahap berikutnya, mencari akar sumber permasalahannya, kita analisis, kemudian kita lakukan pemecahan masalah lagi agar nanti di kemudian hari agar tidak sering terulang gitu ya kejadian yang sama, yang akan menyebabkan gangguan-gangguan di dalam suatu jaringan komputer yang kita kelola dalam hal ini. Oke, mungkin itu aja materi dari saya yang berkaitan dalam hal ini mengenai network operation ya, yang video pertama ini. Oke, mungkin itu aja, bisa saya tutup ya. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat memahami. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya ini. Semoga nanti jika ada video baru yang saya upload, kalian akan mendapat notifikasi untuk melihatnya lebih dahulu.
Oke, mungkin itu aja. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.